Bu, aku titip Davi ya. Ada perlu sebentar, ucap Maena, yang baru saja selesai memandikan putranya. Tubuh kecil Davi yang terbalut handuk dibaringkan di tempat tidur. Maena membalurkan minyak telon di bagian perut, dada, dan punggung Davi. Bedak bayi hanya ditaburkan tipis. Harum khas bayi semerbak di kamar itu. Ada perlu apa, Mae? Tanya Wening di ambang pintu kamar. Agak curiga karena Maena jarang sekali keluar rumah. Anu. Ada teman yang jualan online aneka keripik, Bu. Mungkin aku jadi reseller aja, Mae berbohong. Kenapa nggak disuruh mampir aja, Mae? Wening menatap Maena. Nggak enak dong, Bu. Aku, kan, yang butuh, sahut Maena, memandangi Davi yang mulai bergerak tengkurap setelah berpakaian lengkap, lalu telentang lagi. Temanku kebetulan sedang mengirim barang, sekalian ketemu di luar, Maena melanjutkan. Akhirnya Wening mengizinkan Maena pergi. Jangan lama-lama, Mae, kata Wening. Paling lama 2 jam, Bu. Moga jalanan nggak macet. Tukas Mae beranjak dari sisi tempat tidur, menggapai tas yang tergantung di balik pintu kamar. Aku pergi dulu, Bu, ucap Maena. Maena sebenarnya pergi menemui Rosalind. Berpura-pura menyetujui rencana si rubah licik berwujud wanita cantik dan berpendidikan tinggi. Ide tersebut disampaikan Regan, walaupun agak beresiko. Oh, ya, Mae. Ibu nitip minyak kayu putih, Wening agak berseru karena Maena sudah melangkah keluar kamar. Iya, Bu, sahut Maena. Menggunakan ojek online, Maena sampai di sebuah restoran yang elit. Dia yang tidak terbiasa sempat kebingungan. Akhirnya, dia diantar pramusaji ke ruang VIP. Maena menarik napas panjang sebelum pintu ruangan terbuka. Dirinya harus bisa bersikap senormal mungkin, supaya Rosalind tidak curiga. Di dalam ruangan VIP terlihat Rosalind mengenakan dress putih motif bunga. Bagi Maena, penampilan Rosalind membuat perempuan lain iri. Cantik, modis, dan berkelas. Sayang sekali, hatinya bagai tumpukan sampah yang bau. Aku pikir kamu berubah pikiran, cibir Rosalind. Aku harus mengurus anakku terlebih dahulu, timpal Maena. Duduklah, kata Rosalind. Maena duduk di seberang Rosalind. Apa yang kamu rencanakan? Tanya Maena. Santai dulu, nikmati makanan dulu, Mae, Rosalind tersenyum tipis. Maena menurut saja, walaupun tidak lapar dan tidak bisa menikmati makanan karena gugup dan ketakutan, khawatir Rosalind akan mengetahui dirinya yang tengah berpura-pura. Kamu nanti nggak sendirian. Kamu akan ditemani seseorang saat di Semarang, jelas Rosalind. Jadi aku harus ke Semarang? Tanya Maena. Iya, kamu harus menyelidiki keseharian Giana. Sehingga ada celah untuk menyingkirkan perempuan jelek itu. Bukan kamu yang eksekusi adikmu, Mae, jelas Rosalind. Pintu ruangan terbuka, seorang pelayan menyuruh seseorang masuk. Maena tersedak air putih yang dia minum kala melihat lelaki yang sangat dikenali. Mas Johan, tanya Maena. Suamimu eksekutornya. Bagaimana? Seru, kan? Rosalind bertepuk tangan sendiri. Kalian akan menjadi pasangan kriminal yang hebat. Seperti di film-film, lanjut Rosalind. Hei, Mae, Johan duduk di sebelah Maena. Maena melengos. Mendadak sangat membenci Johan, mendadak merasa sangat bodoh karena mencintai lelaki tidak berguna seperti Johan. Mengapa baru sekarang dirinya tersadar setelah tersesat dan menciptakan kerusakan? Maena ingin menangis, karena sesak di dada. Kalian berdua bisa berbulan madu sekaligus bekerja, kata Rosalind, mengeluarkan 2 amplop coklat. Ini untukmu, Mae. Ini untukmu, Johan. Kekurangannya setelah kalian berhasil, lanjut Rosalind. Maena menyimpan amplop tersebut. Dia hampir menjatuhkan alat perekam yang tersimpan di tas. Aku sudah memesankan tiket pesawat. Segera berangkat, segera lakukan pekerjaan kalian, ucap Rosalind berdiri.
Aku sudah membayar makanannya. Silakan habiskan, tambah Rosalind. Rosalind meninggalkan ruangan. Meninggalkan Johan dan Maena. Baguslah, akhirnya kita bertemu. Aku akan menggugat cerai, kata Maena. Aku tunggu, Mae. Aku sudah bosan denganmu, Johan tertawa jahat. Tapi untuk sementara kita bekerja sama dulu, Mae. Aku tidak menyangka kamu rela melakukan demi uang, lanjut Johan. Bukan urusanmu, sahut Maena. Maena berlalu dari ruangan tersebut. Berjalan cepat keluar restoran. Berharap segera berakhir. 2 gelas es teh, sekotak kue pai apel, dan sepiring buah-buahan yang sudah dipotong lengkap dengan sambal rujak, diletakkan di meja. Regan duduk di teras belakang, mengedarkan pandangan. Di sisi kanan ada pot-pot berjajar, ada lidah buaya, lidah mertua, bunga krisan kuning, dan suplir. Rumput Jepang terlihat subur dan hijau. Sebelah kiri terdapat jemuran pakaian. Mas, Giana duduk di sebelah Regan. Mbak Mae besok pagi sampai di Semarang. Aku kok cemas sekali, lanjut Giana. Nggak perlu cemas, Gi. Harusnya Rosalind yang cemas, sahut Regan. Kan, udah ada rekamannya. Mengapa nggak langsung lapor, tanya Giana. Giana, aku ingin tahu rencana Johan. Sekalian memasukkan 2 orang ke penjara. Sekali tepuk, dapat 2 nyamuk, kelakar Regan. Nggak lucu, ih, Giana cemberut. Maaf, sayang, Regan merengkuh pundak Giana, mencium pelipis perempuan yang sangat dia cintai. Biar kamu nggak panik. Aku tahu ini soal keselamatanmu, lanjut Regan. Regan memutuskan mengurangi aktivitas. Dia yang akan mengantar jemput Giana. Untuk sementara, Regan menyarankan sang istri tidak menerima pesanan. Khawatir Rosalind menyiapkan plan B. Regan menyuruh Maena berpura-pura menerima tawaran. Jika Maena menolak maka akan lebih sulit melindungi Giana. Regan akan mengetahui apa saja rencana Rosalind. Kita tunggu Johan, setelah itu aku lapor ke pihak berwajib, Gi. Regan mengusap-usap lembut lengan Giana. Kita sudah ada bukti rekaman, tambah Regan. Mereka terdiam. Rosalind membuat keduanya geram karena mengganggu kehidupan. Mengusik ketenteraman. Aku tuh hanya ingin hidup tenang, Mas. Nggak ada drama kayak gini, keluh Giana. Menjadi istri, mahasiswi, menantu, bikin kue. Oh, ya, apa nanti sore kita jadi datang ke acara resepsi pernikahan? Lanjut Giana. Kita akan datang, hanya sebentar saja, jawab Regan, yang tidak mengutarakan kemungkinan diawasi orang-orang suruhan Rosalind. Tidak ingin membuat Giana lebih khawatir. Mereka berdua harus terlihat beraktivitas seperti biasa. Giana menegakkan tubuhnya, mengambil sepiring rujak buah. Tumben Mas beli rujak, kata Giana. Siapa tahu kamu ngidam, sahut Regan tersenyum simpul. Giana tersenyum. Berharap segera ada kehidupan kecil di dalam rahimnya. Mengenai rumah, aku akan mengusahakan supaya tidak kontrak lagi, kata Regan. Kamu kontrak rumah ini berapa tahun? Tanya Regan. 2 tahun, Mas. Giana mengambil irisan buah bengkoang yang berakhir di dalam mulut. Sensasi segar, manis, dan pedas menjalar di rongga mulut. Aku udah mentransfer uang bulanan, Gi, ucap Regan, memberitahu. Mas, uang darimu masih ada, kok, kata Giana. Udah kewajibanku nafkahin kamu, Giana. Mungkin nggak sebanyak dulu, mungkin nggak bisa belikan kamu barang-barangnya bermerek. Regan meraih segelas teh, meneguk pelan. Walaupun keuangannya belum stabil, dia tidak ingin istrinya kekurangan. Aku tuh, nggak butuh kemewahan, Pak Regan. Suara Giana agak meninggi. Sudah berapa kali aku bilang? Lanjut Giana. Jangan marah, Bu Regan. Regan ikut-ikutan berteriak. Mas, jangan keras-keras. Dikira tetangga kita sedang bertengkar, hardik Giana. Ngomong-ngomong, pingin punya anak berapa, Mas? Tanya Giana. 2 aja.
Cewek semua, jawab Regan sangat jelas. Giana mengernyit heran. Kenapa nggak cowok dan cewek? Sepasang gitu. Biasanya suami cenderung lebih suka punya anak cowok, tanya Giana. Karena aku ingin dikelilingi bidadari-bidadari cantik, jawab Regan. Maena, aku akan datang bersama ibu dan Davi. Giana membaca pesan tersebut, kemudian membalas singkat, iya, Mbak. Giana kembali merapikan rambutnya yang dibuat ikal besar. Bersiap-siap datang ke acara resepsi pernikahan Ella dan Aidan. Giana mengenakan terusan batik berwarna dasar biru muda. Panjang di bawah lutut. Sangat pas di badannya yang ramping. Tidak ada riasan yang mencolok. Udah siap? Tanya Regan yang mengenakan kemeja batik lengan panjang, yang motifnya sama. Udah, Giana meraih tas, lalu berdiri. Oh, cantik banget, Regan memuji istrinya. Mas juga ganteng, timpal Giana yang mematikan lampu kamar. Oh, ya, Mbak Maya membawa serta ibu dan Davi, lanjut Giana. Nggak apa-apa, kata Regan. Tapi mereka mau tidur di mana, Mas? Kamar belakang belum ada tempat tidur. Malah ada perkakas, ujar Giana. Nanti beli kasur ukuran sedang. Aku tidur di kamar belakang, sahut Regan, yang berjalan di belakang Giana. Mereka berdua menggunakan taksi menuju tempat gedung resepsi. Mengendarai mobil pickup Giana tidak keberatan sama sekali. Tetapi Regan tidak ingin membuat istrinya jadi bahan pembicaraan. Regan teringat, teman kampus Giana yang bersikap julid dan merendahkan. Seharusnya Regan memakai beskap hitam karena bagian dari keluarga, sedangkan yang perempuan mengenakan kebaya warna hijau emerald. Karena Giana tidak mendapatkan seragam, Regan memilih baju kapelan. Butuh waktu untuk menjahit kebaya seragam, yang tidak mungkin sehari dua hari jadi. Taksi berhenti di pelataran gedung pernikahan. Regan dan Giana turun dari taksi. Kita nggak lama-lama, kan, Mas? Tanya Giana, merasa tidak aman di luar rumah. Iya, kita hanya menyapa, foto bareng, makan, pulang. Aku beralasan agak nggak enak badan, terang Regan, menggamit pinggang Giana. Regan dan Giana memberikan ucapan selamat untuk kedua mempelai. Ella memegang erat-erat tangan Giana, si pengantin perempuan ingin sekali berteman dengan Giana. Ngobrolnya kapan-kapan, El, tegur Regan. Banyak yang ngantre ke pelaminan, lanjut Regan. Sepulang dari bulan madu. Aku akan mengajakmu jalan-jalan, Giana. Regan biarin aja, Ella menjulurkan lidahnya seperti anak kecil. Iya, Mbak. Aku tunggu, Giana menyusul Regan yang berjalan terlebih dahulu. Menggandeng lengan suaminya. Kita langsung pulang aja ya. Regan meminta persetujuan. Giana mengiyakan. Tetapi langkah mereka terhenti karena Rita memanggil nama keduanya. Mengapa buru-buru kalian berdua? Tanya Rita. Nikmati pestanya. Ella katanya mengedarkan after party, lanjut Rita. Aku rada nggak enak badan, Ma. Agak pusing, Regan memasang wajah layu seperti bunga yang tangkainya patah. Aku udah bilang di wak, tambah Regan. Gitu ya. Berarti Mama nggak nyimak, Rita mengangguk-angguk. Foto bareng dulu, yuk. Baru kalian pulang, ajak Rita. Rita meminta salah satu kerabat memotret dirinya bersama Regan dan Giana. Kamu tuh kurang istirahat, Gan. Lagi pula, sekarang udah bersama Giana. Jangan sampai istrimu diabaikan, kata Rita. Aku nggak diabaikan kok, Ma, Giana menyahut cepat. Kami pulang dulu, Ma, lanjut Giana. Tangan kanan Regan berada di punggung Giana. Regan bertemu pandang dengan Evan, sepupunya itu hanya tersenyum. Semoga Evan bisa segera melupakan Giana. Sayang, kita mampir ke toko perlengkapan rumah. Beli kasur, ucap Regan. Oke, jawab Giana. Hujan deras turun, saat keduanya berada di dalam taksi yang melaju. Mereka sampai di toko perlengkapan rumah 10 menit kemudian. Regan memilih kasur busa warna krem berukuran sedang.
Dia juga membeli 2 bantal dan 1 guling. Pasti pengantin baru, tebak pemilik toko, ketika Regan membayar barang yang dibeli. Ibu tahu dari mana? Tanya Regan. Karena beli kasur yang pas untuk berdua. Biasa, pengantin baru pengennya dekat terus, jawab pemilik toko. Giana yang mendengar hanya senyum-senyum. Ibu bisa saja, seloroh Regan. Dikirim besok pagi ya, Mas. Sore ini kami sudah full pengiriman, kata si pemilik memberikan kertas tanda bukti pembelian pada Regan. Kami tunggu besok pagi, Regan mengantongi bukti pembelian. Dia melihat Giana yang sedang mengamati box bayi. Regan mendekat, berbisik pelan. Yuk, pulang. Mumpung hujan, enak yang anget-anget, bisik Regan. Mas ini, Giana mendelik, lalu melangkah keluar toko. Aku kenapa, Gi? Tanya Regan. Pikirannya makek out terus, ucap Giana pelan, khawatir ada yang mendengar. Yang anget-anget maksudnya teh, wedang ronde, atau susu jahe. Sampai kapan nuduh gitu terus? Tukas Regan. Kamu tuh yang sebenarnya pingin terus. Tapi malu minta duluan. Gaku, lanjut Regan. Tahu aja, Giana tertawa pelan. Entah mengapa, Giana masih terbawa suasana saat awal-awal menikah. Regan akan datang ketika membutuhkan partner di atas ranjang. Masa-masa yang menyedihkan waktu itu. Sekarang bagai kenangan manis. Giana tidak ikut menjemput ke bandara. Dia sibuk memasak untuk menyambut kedatangan ibu dan kakaknya beserta keponakan. Selain memasak, Giana harus menunggu pengiriman kasur yang dibelinya semalam. Kasur itu sekarang sudah berada di kamar belakang. Terdengar suara mesin mobil, lalu terdengar suara Regan yang meminta Wening turun pelan-pelan. Untuk menjemput Wening dan Maena, Regan meminjam mobil Adi. Giana berjalan cepat keluar rumah. Walaupun hubungan dengan ibu dan kakaknya sempat berjarak, ada sedikit rindu di ujung sanubari. Ibu, apa kabar? Sambut Giana, memeluk Wening. Ibunya tidak ada perubahan mencolok. Baik, Gi. Kamu tuh, harusnya pesan tiket bus atau kereta api yang lebih murah, ujar Wening yang malah membicarakan akomodasi. Giana tahu, Maena beralasan bahwa dirinya yang menginginkan kedatangan Wening. Maena yang khawatir, membawa serta Wening dan Davi. Nggak apa-apa, Bu. Supaya ibu cepat sampai, ucap Giana, yang beralih pada Maena dan si kecil Davi. Perasaan Giana campur aduk. Masih ada kemarahan, benci, juga kasihan. Dia bukan manusia sempurna yang dengan mudah melupakan hal yang menyakitkan. Mudah-mudahan, lambat laun hubungan dengan Maena makin membaik. Hai, Mbak, sapa Giana. Halo, Davi. Lucunya, Giana mengusap kepala Davi. Ayo, masuk, ajak Giana. Regan menaruh 1 koper dan tas pakaian di teras. Gi, aku mengembalikan mobil dulu. Terus ngecek pekerjaan. Aku pulang agak sorean, pamitnya. Iya, Mas, jawab Giana. Giana mengamati Regan yang mengenakan celana pendek selutut, kemeja lengan pendek, dan sandal gunung. Suaminya melambaikan tangan sebelum melajukan mobil. Rumahmu nyaman banget, Gi, komentar Wening duduk di kursi tamu. Bah, Davi baringkan di tempat tidur. Kelihatannya ngantuk banget, Giana membuka pintu kamar. Davi sempat rewel di perjalanan. Mungkin belum terbiasa, keluh Maena. Karena mengantuk, Wening juga masuk ke kamar. Ibu bangun jam 2 pagi. Jadinya ngantuk banget, Wening rebah di samping Davi yang sudah pulas. Ibu istirahat aja, Giana keluar kamar, dia ke dapur. Giana mematikan kompor yang menyala. Giana membuka tutup panci pengukus, mengeluarkan pisang kepok yang sudah matang. Gi, panggil Maena. Mbak. Mau makan? Aku masak soto sapi. Giana meletakkan piring berisi pisang rebus yang masih mengeluarkan uap. Giana terkejut karena Maena mendadak memeluk erat. Maafkan aku yang selama ini telah jahat sama kamu. Aku seperti bukan manusia,
Aku lebih mirip hewan yang tidak punya hati nurani, ucap Maena, yang menangis terseduh-seduh. Bibir Giana terkatup rapat. Dia hanya mampu menepuk-nepuk punggung Maena, bagai bayi yang sedang rewel. Betapa bodohnya aku. Rasa iri dan dengki membuatku sangat membencimu. Aku sangat menyesal, Giana, imbuh Maena. Sudah, Mbak. Jangan menangis. Mari kita buka lembaran baru. Giana mengurai pelukan, kedua tangannya memegang lengan Maena. Aku harap Mbak Maena benar-benar menyesal. Bisa berubah. Bukan demi aku, demi Davi, lanjut Giana. Giana lantas membuatkan kopi. Mengajak Maena duduk di teras belakang. Jadi, ibu nggak tahu tentang Rosalind yang ingin mencelakai aku? Tanya Giana. Ibu nggak tahu, Gi. Alasan ke Semarang pun, karena kamu yang mengundang kami datang, jelas Maena. Giana menyesap kopi perlahan. Keputusan Maena sangat tepat. Jika Wening tahu, bisa jadi merusak rencana. Kamu bisa tenang banget, Gi, komentar Maena, karena Giana tidak menunjukkan rasa ketakutan yang berlebihan. Sebenarnya nggak tenang, Mbak. Nyawaku sedang jadi incaran, tapi aku percaya Tuhan akan melindungi. Juga karena ada Mas Regan, sahut Giana, tersenyum tipis. Maena mengangguk, lantas meminum kopi yang sudah hangat. Saat melihat Rosalind, aku seperti melihat diriku sendiri yang dulu. Jahat, gumam Maena. Mbak Mae, panggil Giana. Aku bahkan sempat menyesali kelahiran Davi. Bayiku hanya beban, Maena tersenyum getir. Sekarang dia satu-satunya alasan aku harus berubah, lanjut Maena. Giana berpikir, jodoh yang tidak tepat bisa menyesatkan. Seperti halnya Johan yang mampu mempengaruhi Maena. Ponsel Maena berdering. Johan yang menelepon, meminta segera bertemu di hotel. Johan ingin bertemu, Gi. Kita harus bilang apa sama ibu. Maena meletakkan cangkir kopi. Mbak Mae pergi aja, aku yang akan memikirkan alasan yang tepat. Giana beranjak dari kursi. Mbak, saat bicara dengan Johan. Jangan lupa direkam, tambah Giana. Aku ingat itu, Gi, jawab Maena. Giliran Giana yang memeluk Maena. Merasa khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa kakaknya. Maaf, Mbak. Aku telah melibatkan dirimu, ucap Giana. Nggak apa-apa, Giana. Aku juga ingin menghancurkan Johan, jawab Maena. Johan menginap di hotel kelas melati. Punya uang banyak, mengapa memilih tempat menginap yang biasa? Tapi bukan urusannya. Maena mengetuk pintu kamar yang menghadap taman. Tidak butuh waktu lama, Johan membuka pintu. Lelaki itu mempersilakan Maena masuk. Apa yang ingin kamu bicarakan? Maena berdiri di tengah ruangan. Selain alat perekam, Maena juga menelepon Regan, supaya iparnya bisa mendengar langsung. Kamu nginep di rumah Giana. Hubungan kalian, kan, tidak baik. Johan memindai tubuh Maena yang berbalut kaos dan celana jeans. Aku pura-pura minta maaf. Pura-pura baik. Bukankah aku harus berada di dekat mangsa supaya gampang menjebak? Maena melihat senyum miring Johan yang mengerikan. Apa kamu udah punya rencana? Tanya Maena. Nanti kita bicarakan hal itu, Mae. Apa kamu tidak merindukan suamimu ini? Tanya Johan. Maena terkejut setengah mati, dia memekik saat tubuhnya didorong ke atas tempat tidur. Dan, Johan langsung menindih tubuhnya. Dulu, walaupun sudah babak belur dan dihina, Maena bisa bercuinta dengan Johan. Sekarang, dia sangat jijik sekali. Lepas. Maena mendorong dada Johan. Aku ingat, kamu suka sekali di posisi atas, Mae. Ayolah, Maena. Jangan jual mahal, kata Johan. Maena memiringkan kepalanya, saat Johan ingin mencium bibirnya kembali. Air mata Maena merembes keluar. Bagaimana caranya lepas dari Johan? Bajingan. Maena meludah. Lepas. Maena berusaha menendang area selangkangan Johan,
tapi tidak tepat sasaran. Bel pintu terdengar. Johan langsung membekap bibir Maena. "Iya, ada apa?" tanya Johan. "Pesanan ayam goreng, Pak," jawab seseorang di luar. "Aku tidak memesan ayam goreng." "Salah kamar," bentak Johan. "Saya tidak salah kamar. Kamar nomor 07, balas orang itu. "Sialan," Johan langsung melepaskan Maena. Kesempatan itu digunakan Maena membenahi pakaiannya. Dia meraih tas yang tergeletak di lantai. Begitu pintu terbuka, Maena menyelinap keluar kamar. Dia hendak kabur, tetapi tidak ingin melewatkan rencana Johan. Jadi dia duduk di kursi teras kamar. Maena memperhatikan lelaki pengantar ayam goreng. Dia seperti pernah melihatnya. Di balik topi dan masker wajah, entah mengapa lelaki itu tidak asing. "Aku tidak pesan ayam goreng. Aku tidak mau membayarnya." "Hardik Johan. Nama Bapak Johan Budianto, kan?" tanya pengantar. "Bukan, yang benar, Johan Arfwana," sahut Johan jengkel. "Oh." Si lelaki bertopi mengecek ponselnya. Lalu menatap Johan. "Ini Hotel Majesty?" tanya pengantar. "Hotel Graha, DODOLI, jawab Johan. "Maaf, salah hotel." Si pengantar ayam goreng pun pergi. Berlari cepat melintasi halaman hotel. Johan meremas rambutnya sendiri. Duduk di kursi lain. "Kau sudah gila. Apa istri barumu tidak punya lubang?" sindir Maena. "Diam. Dengar, Mae. Karena kamu menginap di rumah Giana. Kamu pasti tahu seluk-beluk kondisi rumah. Tadinya aku ingin menabrak Giana." Johan mengusap-usap dagunya. "Aku akan berpura-pura sebagai perampok," lanjut Johan. Maena menutup bibirnya. Lalu dia berusaha tenang. "Kapan?" tanya Maena. "Malam ini juga, Maena," jawab Johan. Di seberang jalan, di dalam mobil pickup. Si pengantar ayam goreng memukul dashboard yang tidak bersalah.